Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham bekas ya. Nah, ini saham bekas ini kan isunya pembagian dividen dengan yield 9,86% ya. Dividennya tanggal berapa? Kita lihat. Cum date-nya 9 Juni ya. Nah, apakah ini masih menarik atau ini harganya sudah naik tinggi? Kita lihat ya. Justru kemarin di perdagangan terakhir kemarin ya, sebelum libur 1 Juni itu saham bekas malah turun ya. Mungkin karena ini sudah sudah profit taking ya. Kena profit taking ya, karena udah naik ini dari harga 13.30, dari naik 100 poin ya. Naik 100 poin atau sekitar mungkin 6%-an ya, 6,5%. Sehingga daripada nanti kena jebakan dividen terus dijual. Kalau lihat 1 bulan udah naik cukup tinggi nih teman-teman. Ini juga naiknya berapa ini? Sekitar 100%. 3 bulanan masih turun. 6 bulanan masih turun dari harga tertingginya di 1.900. 1 tahun juga masih turun. 3 tahun masih di atas. 5 tahun turun ya, karena paling rendah di harga 605 itu saat COVID ya. Jadi harga saham bekas ini sempat turun jauh ya, dari 2.720 sampai 605. Ini turunnya berapa ini? Coba kita lihat. 2.720 dikurangi 605 dibagi 2.720. Turun 77% ya teman-teman. Jadi wah, ngeri juga ini. Makanya kalau teman-teman pegang saham seperti ini ya harus pinter-pinter ya. Kalau misalnya saat turun tajam ya seperti krisis kemarin itu ya harus exit dulu lah paling enggak. Terus nanti masuk lagi di harga bawah. Nah, kalau kita masuk di harga bawah ini di 2020 ini 605, maka kita sudah cuan lebih dari 2 kali lipat ya. Nah, ini kita lihat dengan potensi dividen yang hampir 10% ya, 9% tadi. Ini saham sudah naik sekitar 6,5%. Jadi kalau teman-teman mau ambil masih bisa ini ya teman-teman. Walaupun nanti resikonya ARB ya, ARB-nya sudah 15%, tapi kan nggak mungkin juga langsung ARB 15% ya. Biasanya kan masih ada tahapan-tahapan gitu. Kita lihat tahun-tahun sebelumnya berapa ya dividennya, coba kita 12441 8 Juni ya, cum date-nya 8 Juni. Cum date-nya 8 Juni yang tahun kemarin ya. Kita lihat, coba lihat jebakan dividennya. Juni 8 Juni nih ya teman-teman, cum date 8 Juni turun. Nanti pas cum date itu malah turun teman-teman ya. Ini ya, dia turun dulu kemudian menjelang cum date ya.
Oh, ini September bukan dong. Juni mana? Ini apa ya? Mei, Juni. Nah, ini ya. 7 Juni ya. Ini 8 Juni ARB. Komdetnya 8 Juni kok malah turun ya? Jadi mendekati kumdet turun, pas kumdet juga turun. Nah, profit taking, kemudian setelah itu turun lagi 1% terus naik. Jadi nggak begitu apa ya, cuman satu kali aja ini ya. Mungkin turunnya sekitar 5%-an ya, nggak terlalu banyak. Habis itu naik lagi di 16. Jadi 8 Juni ini turun, kemudian 13 Juni sekitar 6 hari atau seminggu naik lagi ya, sampai harga tertinggi ya. Jadi ini mungkin kemungkinan juga karena harga komoditasnya naik juga ini ya. Kalau kita lihat secara stokastik memang udah di atas ya, potensinya mau turun ini. Jadi teman-teman kalau mau masuk ke Pegas mungkin tunggu dulu, bisa turun lagi ini kalau mau ambil dividennya. Kalau turun di mana? Di 14.30 ya, ini support kuatnya 14.30 ini. Kalau jebol dia menuju ke 1405 ya, 1400 support kuatnya. Kalau kita lihat MACD coba, MACD-nya bagus, ada potensi naik. Ini juga ada potensi naik. Udah di atas MA 50 ya. Dia targetnya menuju MA 100 ya, 1495 ya. Ini rekomendasinya masih sell semua. MACD sell, tapi ini sudah mulai menguat ya teman-teman. Jadi teman-teman masih boleh masuk, mulai masuk cicil beli, tapi secara bertahap, karena kita nggak tahu apakah sahamnya ini langsung naik atau masih dibawa turun dulu ya. Kalau dibawa turun dulu tunggu di 1405 ya, 1405. Karena kalau kita hitung potensi dividennya dengan kenaikan selama sebulan ini masih lebih tinggi dividennya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke Pegas ini risikonya lebih kecil lah. Walaupun ARB-nya sudah 15%. Tapi kalau kita lihat historisnya Pegas ini ARB nggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin sekitar 5% atau 6%. Jadi masih positif lah. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Pegas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.